Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Bimbel. Kami doakan semoga adik-adik peserta tes calon siswa TNI dan Polri sehat selalu. Pada video kali ini kita masih membahas tentang soal-soal wawasan kebangsaan yang ada dalam pengetahuan umum yang diteskan di dalam tes akademik TNI Polri. Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, bagi adik-adik yang baru bergabung atau yang belum mensubscribe channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan silahkan tonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kegiatan kenegaraan, maupun dalam keagamaan. Hal itu merupakan salah satu tanda bahwa nilai Pancasila bersifat, pilihannya adalah A. Majemuk, B. Tunggal, C. Objektif, D. Subjektif, dan E. Kausatif. Kita lihat jawabannya adalah objektif. Kita lihat penjelasannya. Nilai-nilai Pancasila memiliki sifat objektif berarti 1. Rumusan dari sila Pancasila memiliki makna yang paling dalam. 2. Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah pokok yang mendasar. 3. Nilai-nilai Pancasila akan ada sepanjang masa kehidupan bangsa Indonesia. Kita lanjut soal nomor 2. Pancasila adalah suatu kesatuan yang majemuk tunggal, artinya pilihannya A. Seluruh 5 sila Pancasila yang ada adalah satu kesatuan yang utuh. Semua sila tak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat berselisih. B. Urutan sila-sila dalam Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan dalam luas dan isi sifatnya. C. Sila-sila dalam Pancasila bersifat saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. D. Sila-sila dalam Pancasila bersifat saling mengkualifikasi antara satu dengan yang lainnya. Dan E. Sila 1 meliputi sila 2 sampai 5. Sila 2 meliputi sila 3 sampai 5 dan seterusnya. Kita lihat jawabannya adalah A. Seluruh 5 sila Pancasila yang ada adalah satu kesatuan yang utuh. Semua sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat berselisih. Itulah yang dinamakan dengan Pancasila, suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Kita lihat penjelasannya. Pancasila adalah suatu kesatuan yang majemuk tunggal, artinya seluruh 5 sila Pancasila yang ada adalah satu kesatuan yang utuh. Semua sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat berselisih. Kita lanjut soal nomor 3. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah pilihannya A. BPUPKI, B. PPKI,
C. Muhammad Yamin, D. Panitia kecil, dan E. Panitia 9. Pertanyaannya adalah, siapa yang merumuskan Piagam Jakarta? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah E. Panitia 9. Kita lihat penjelasannya. Piagam Jakarta merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat Panitia 9 atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945. Lanjut soal nomor 4. Dalam sidang BPUPKI pertama, Insinyur Soekarno mengemukakan prinsip untuk dijadikan dasar negara Indonesia adalah pilihannya A. Kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. B. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. C. Ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Dan E. Sosionasionalisme, kerakyatan, dan ketuhanan. Kita lihat jawabannya adalah B. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dan kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Kita lihat penjelasannya. Gagasan dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan. Itulah gagasan-gagasan dari pokok pikiran Soekarno untuk dasar negara. Jawabannya adalah B. Kita lanjut soal nomor 5. Dasar negara Pancasila merupakan hasil dari sidang BPUPKI. BPUPKI kemudian dibubarkan pada tanggal, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D, tanggal 7 Agustus 1945. Penjelasannya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan pada hari yang sama, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI didirikan. Jadi tanggal 7 Agustus 1945 itu adalah pembubaran BPUPKI dan pembentukan PPKI. Soal berikutnya, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat adalah dasar negara yang disampaikan oleh pilihannya A. Mr. Supomo, B. Insinyur Soekarno, C. Muhammad Yamin, D. Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan E. Ahmad Subarjo. Kita lihat isinya adalah A. Mr. Supomo. Kita lihat penjelasannya. Mr. Supomo memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Kita lanjut soal nomor 7. Piagam Jakarta sebagai cikal bakal Pancasila dihasilkan oleh Sidang Panitia 9 pada tanggal pilihannya A. 11 Juni 1945, B. 22 Juni 1945,
C. 26 Juni 1945, dan D. 29 Juni 1945, dan E. 17 Juni 1945. Kita lihat jawabannya adalah B. 22 Juni 1945. Penjelasannya, Piagam Jakarta merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat panitia 9 atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945. Kita lanjut soal nomor 8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menjadi urutan tertinggi perundang-undangan Republik Indonesia adalah yang pertama A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Undang-Undang, D. Ketetapan MPR, E. Peraturan Presiden. Kita lihat jawabannya adalah B. Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat penjelasannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-undang atau Perpu, 4. Peraturan pemerintah, 5. Peraturan presiden, 6. Perda, 7. Peraturan kota atau kabupaten atau disebut juga dengan Perdes. Jadi yang tertinggi hierarki perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut soal nomor 9. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal pilihannya A. Pasal 26 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 1, C. Pasal 27 ayat 2, D. Pasal 30 ayat 1, dan E. Pasal 30 ayat 2. Kita lihat jawabannya adalah D. Pasal 30 ayat 1. Penjelasannya, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kita lanjut soal nomor 10. Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua dilangsungkan pada tanggal pilihannya adalah A. 12 sampai 21 Oktober 1998, B. 14 sampai 21 Oktober 1999, C. 7 sampai 18 Agustus tahun 2000, D. 1 sampai 9 November tahun 2001, E. 19 sampai 26 Agustus tahun 2000. Jawabannya adalah C. Tanggal 7 sampai tanggal 18 Agustus tahun 2000. Kita lihat penjelasannya. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen. Amandemen pertama tanggal 14 sampai tanggal 21 Oktober 1999. Amandemen kedua tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga tanggal 1 sampai tanggal 9 November tahun 2001 dan amandemen keempat tanggal 1 sampai tanggal 11 Agustus tahun 2002. Jadi sampai hari ini amandemen mengalami 4 kali perubahan. Ingat saja tahunnya tahun 99,
tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Demikianlah pembahasan soal pada video kita kali ini. Semoga adik-adik yang akan mengikuti tes tahun ini mendapatkan nilai yang terbaik. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.